Medika Basarang, selamat pagi menjelang siang semuanya. Kembali lagi di podcast kita yang kedua, podcast Medika Basarang. Suara medis untuk Basarang sehat. Oke, luar biasa. Hari ini sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa ya. Tentunya sudah bisa dilihat ada mas-mas yang ganteng dengan juga ada yang cantik hari ini. Jadi ada dua orang narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Dokter Aditya Chandra Poresta. Oke. Oh begitu gayanya guys. Oke, beliau ini adalah dokter umum di Puskesmas Basarang. Jadi tidak hanya ada Dokter Gusti Dewi Sartika yang jadi dokter umum di Puskesmas Basarang, tentu ada juga Dokter Aditya Chandra Poresta yang menjadi dokter umum di Puskesmas Basarang ya guys. Jadi ada dua dokter umum di Puskesmas Basarang. Semangat ya dok ya untuk Semangat. hari ini. Wah semangat Siap. luar biasa. Semangat 45, semangat 49, 45. 45. Oke. Oke, tentu kita punya narasumber yang kedua. Beliau adalah koordinator Keswa, luar biasa sekali menghadapi keswa-keswa di Puskesmas Basarang ya kak ya, di Kecamatan Basarang. Beliau adalah Kawayan Triarta Eka Jayanti ya kak ya. Oke, say hello dulu kak. Apa kabar semua? Oke, apa kabar semuanya? Tentu baik ya kak ya. Oke, jadi beliau adalah koordinator pemegang program koordinator kesehatan jiwa di Puskesmas Basarang, satu-satunya ya kak ya, satu-satunya untuk beberapa orang dengan gangguan jiwa ya kak ya. Banyak ya kak? Banyak. Oke. Keroyokan. 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 Oke. Jadi itu guys, ada dua narasumber kita, tentunya pasti sudah tidak sabar untuk menanyakan atau mendengar semua obrolan curcol kita hari ini ya guys ya. Oke, terima kasih kepada semua penonton dulu yang sudah menonton kita. Jadi kita hari ini tentunya akan melakukan podcast yang kedua. Nah, sudah ada dokter umum, sudah ada kesehatan jiwa juga ada. Artinya kita hari ini mau melakukan podcast tentang mental health ya, bukan begitu ya? Benar. Benar sekali. Semangat sekali ya dok ya. Semangat hari Senin, semangat. Hari Senin. Semangat. Oke, semangat 45 ya guys ya. Oke, langsung aja deh kayaknya ya, nggak usah berbasa-basi terlalu lama. Nanya ke dokter Adit kayaknya dulu. Boleh. Atau Bapak Ibu yang sedang menonton, Bapak ingin Ibu bertanya, boleh di kolom. Oke, halo dari Oke. Facebook, luar biasa sekali pengunjungnya ya, banyak sekali di situ sudah terlihat. Yang nonton boleh bertanya, boleh. Boleh bertanya. Monggo, silakan. Oke, boleh bertanya ya. Dari Facebook juga, dari Instagram juga boleh bertanya semuanya. Tapi aku mau curcol dulu dengan Dokter Adit ya. Untuk pertanyaan nanti aku akan bacakan. Oke, Dok. Aku mau nanya. Ini judulnya mental health. Sebenarnya mental health itu seperti apa sih, Dok? Dalam garis besarnya itu mental health, apakah mental health itu orang gangguan jiwa kah? Atau orang yang sehat tapi dia ada gangguannya? Seperti apa sih dok? Jadi orang-orang itu nggak salah paham tentang mental health. Oh ya, terima kasih Isti ya. Dikasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga. Jadi sebelum menjawab memang kita mohon maaf dulu ya. Banyak sekali diundur-undur kegiatan hari ini sampai terciptanya waktu ini yang berharga ya. Karena too much banyak sekali agenda. Jadi sebenarnya kalau kesehatan mental ya, kalau untuk sekedar definisi itu banyak sumbernya, entah itu dari dari buku bacaan atau dari beberapa jurnal atau dari beberapa pendapat pun juga memang ada dari dokter spesialis kejiwaan, dari yang latar belakangnya psikolog itu punya definisi tentang kesehatan mental. Cuman kalau misalkan saya dikasih kesempatan untuk mendefinisikannya memang secara sederhana atau secara dasar, kesehatan mental itu adalah
cerminan dari kesehatan dari pikiran. Jadi kalau misalkan pikirannya berkabut, pikirannya itu agak sedikit keruh, itu nanti akan mempengaruhi keseharian. Misal nih, bangun pagi sudah bad mood, otomatis sepanjang hari sampai malam menjelang tidur pun nanti akan rusak serusak-rusaknya. Nah, jadi mental itu apakah penting? Selain kesehatan fisik sangat penting. Jadi yang namanya kita manusia kesulitan dalam menjaga keseimbangan yang tetapi dengan adanya pengetahuan tentang kesehatan mental ini harapannya bisa menjadi sebuah pencegahan yang nantinya tidak membuka pintu baru sumber penyakit yang awalnya cuma batuk pilek aja, ternyata banyaknya pikiran, mentalnya terganggu, itu juga menjadi sebuah pintu baru dalam sebuah penyakit. Mungkin itu aja, kayaknya kepanjangan deh ya. Enggak. Itu sangat mencerminkan sekali sudah ya dok ya. Ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kesehatan tidak hanya dari secara fisik, tapi juga mental. Benar. Iya ya dok benar, ya. Setuju. Ya, setuju nggak setuju? Harus setuju. Ya. Oke. Gokil. Jadi narasumbernya kita gokil ya. Oke, jadi tidak hanya dari fisik tapi juga dari mental. Benar. Sebenarnya untuk mental sendiri itu ada berapa tingkatan sih dok? Untuk gangguan kecemasan kah, entah itu depresi kah, ada berapa tingkatan? Ini bagus ya. Jadi kalau beberapa kalau memang bersumber dari bacaan, mental tuh dia dibagi dua. Ada yang non psikotik sama psikotik. Bahasa enaknya, bahasa yang mudah dicerna. Kalau non psikotik, non itu berarti bukan ya. Psikotik itu artinya dia mengalami gangguan dalam realita. Artinya adalah apa? Gambarnya ada halusinasi. Lah itu aja lah sudah pegangan konsepnya. Nah, berarti kalau non psikotik berarti dia tidak ada berhubungan nih dengan ada halusinasi. Itu aja sudah konsepnya. Lalu yang kedua adalah psikotik. Nah, kalau psikotik berarti realitasnya itu terganggu. Kalau bahasa medis kita tuh adalah RTA. Kalau zamannya memang secara pendidikan, RTA itu adalah reality test ability-nya terganggu. Jadi membedakan mana yang nyata dengan mana yang tidak nyata, dia terganggu tuh. Nah, biasanya seseorang itu ketika semua manusia saya percaya punya sistem indera. Sistem indera itu pasti dibantu oleh beberapa organ. Salah satunya mata, kulit, telinga. Nah, itu dia akan memiliki sistem indera yang akan dirangsang oleh rangsangan eksternal atau luar, nanti akan diinterpretasi akan dibaca sama obat di otak, nanti akan dicerna, akan diartikan atau diinterpretasikan sebagai oh ini nyata, oh ini tidak nyata. Nah, di orang yang psikotik dia tidak bisa tuh membedakan oh ini nyata, oh ini tidak nyata. Misalkan, itu ada hantu, misalnya ini awamnya ya, kasarnya, mohon maaf. Ini tuh ada hantu di sudut ruangan itu. Ternyata di beberapa orang tidak bisa, tidak bisa. Tidak melihat itu hantu, berarti seseorang ini RTA atau reality test ability-nya terganggu seperti itu. Cuman jadi kalau misalkan memang mental tuh dia memang banyak sekali dari beberapa diagnosanya itu pun juga banyak. Cuman kalau misalkan kita coba kerucutkan atau secara gambaran secara umum dibagi dua, yang satunya non psikotik, yang keduanya itu adalah psikotik seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ya. Rame ya? Rame ya? Ini ya, jadi pengen tahu gitu ya. Oke. Mau baca nih dari Jonathan Rambang, keren banget Dokter Adit. Halo Dokter Jo, ya kemarin kita habis pelatihan Dokter Jo, sehat-sehat terus di Mandumai. Salam buat Mbak Deni sama Dokter Edward, ya. Oke. Oke dok, jadi aku mau masuk lagi nih kita. Tadi ada membahas tentang mood swing ya. Nah, itu sebenarnya sama nggak sih ya gejalanya dengan depresi kah pada usia siapa saja misalkan, entah itu remaja atau apa, itu
mood swing itu termasuk gejala kah atau dia depresi? Semua orang bisa mood swing. Isti bisa, kawayan bisa. Iya. Apalagi kalau misalkan dapur berantakan, nah ya pulang jaga, rumah kotor, mood swing pasti. Gini. Jadi kalau misalkan beberapa orang harus tahu, dokter saraf sama dokter kejiwaan itu memang kurang lebih bisa sama. Cuman ada juga sub bagian yang membahas antara ke tengah itu adalah neuropsikiatri ya. Nah, neuropsikiatri itu adalah di otak kita itu pasti ada biokimiawi atau zat-zat atau hormon yang berperan penting dalam menjaga kestabilan otak. Salah satunya adalah mood. Mood dan juga emosi itu kurang lebih bisa ada yang menganggap berbeda, ada juga yang menganggap sama. Cuman dalam artian bahwa yang diketahui untuk dari mood swing itu sendiri itu sebenarnya dia berbeda jauh ya. Jadi mood swing itu dipengaruhi oleh biokimiawi otak yang disebabkan karena rangsangan eksternal yang mungkin di posisi seseorang itu menganggap bahwa oh ini saya tersinggung dengan salah satu kalimat yang masuk ke dalam telinga saya. Nah, cuman dalam artian bahwa apakah dia bisa disamakan dengan depresi? Tidak bisa, tetapi jika mood swing itu dipelihara dan dinormalisasikan bahwa oh saya baik-baik saja dengan mood swing saya, itu akan menjadi sebuah tabungan. Sebuah tabungan yang nantinya akan mempengaruhi status mental seseorang. Oleh sebab itu, apakah nanti harus mutlak dok ke depresi? Belum tentu. Bisa juga dia ke bipolar, mohon maaf. Bisa juga dia ke irritable mood. Irritable mood itu apakah sama dok dengan mood swing? Enggak. Irritable mood itu dia lebih kayak mudah sensi atau mudah marah terhadap sesuatu yang menurut dia itu salah. Sebenarnya menurut orang tuh baik-baik saja, it's fine. Tapi misalkan nih, ada perubahan jadwal, menurut orang baik aja, tapi menurut dia tuh nggak baik-baik aja. Ya, biasanya banyak tuh yang seperti itu. Kalau misalkan ke depresi, misalkan dia menganggap semua informasi itu negatif. Misal nih, oh saya sepertinya tidak akan dipakai dalam kegiatan baksos. Padahal dia tuh sebagai orang latar belakang SKM misalkan, sarjana kesehatan masyarakat. Dia selalu aja menormalisasikan, dia selalu saja memelihara bahan pola pikir yang sebenarnya tuh nggak harus dipikirkan. Misal nih banyak misal ya memang ya. Banyak misal memang. Supaya contohnya adalah kayak dia itu tidak bisa mengekspresikan apa emosinya. Disinilah pentingnya yang namanya coping mechanism. Coping mechanism itu semua orang punya. Itu skill setiap orang. Setiap orang itu setiap hari bakal ketemu dengan beragam macam emosi, dicerna masuk ke dalam otak dan perasaan. Tapi bagaimana caranya dia menetralkan emosi itu? Misalkan lewat tindakan, lewat senyum setiap hari, lewat pola pikir yang lebih mindfulness. Itu salah satu skill coping mechanism. Dok, bagaimana caranya melatih? Sering-seringlah terpapar dengan masalah dan belajar dengan orang yang memang berlatar belakang psikologi seperti itu. Ya. Oke, apalagi tuh? Dok, kalau orang yang gangguan jiwa atau orang dengan punya kecemasan itu mudah tersinggung. Ya, berarti benar. Makanya tadi dikatakan bahwa dia gangguan jiwa. Benar. Oke. Ini kayaknya udah banyak pertanyaan ya sebenarnya. Oke. Tapi kita nggak punya door prize ya, jadi Anda bertanya, kita menjawab. Ya, oke. Nggak ada door prize. Gimana sih dok supaya kita itu ngasih tahu bahwa ke sobat-sobat nih bahwa oh ternyata kamu harus mengenali diri kamu dan dia harus tahu bahwa dia itu misalkan anxiety. Oke, sip. Bisa. Jadi gini, setiap orang itu dibekali akal.
ya. Mhm. Akal itu nanti akan selalu berkembang atau ngedevelop berdasarkan beberapa informasi yang menurut dia itu menarik. Akhirnya dia masukkan ke dalam bahan pikirnya menjadi sebuah pola pikir. Oleh sebab itu olah pikir itu dia selalu berkembang. Semua orang, semua pasien itu pasti punya pikiran dia bisa self diagnose atau diagnosa diri sendiri. Ya, uniknya di kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu cara mendiagnosanya itu jarang sekali yang memang langsung pada hari itu didiagnosa, oh cemas nih, oh depresi nih, enggak. Biasanya dipakai itu beberapa hari, 1-2 hari satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, tergantung lagi. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah supaya tidak terjadinya misdiagnose, ya. Nah, sebelum mencapai diagnosa kesehatan jiwa, misalkan anxiety atau cemas, biasanya tuh ada beberapa instrumen pemeriksaan, ada scoring pemeriksaan. Ini masuk ke dalam cemas apa? Ini masuk ke dalam fobia kah? Masuk ke dalam gangguan cemas menyeluruh kah? Masuk ke dalam panic attack kah? Banyak hal, banyak hal. Tetapi kalau misalkan yang memang ditanyakan, apa tadi pertanyaannya? Cemas. Oh, ya, cemas. Kalau misalkan cemas ya, cemas itu sebenarnya gini, bahasa awam ya, pengertian awamnya adalah orang cemas itu dia memikirkan sesuatu yang kedepannya itu tidak kemungkinan posibilitasnya tuh terjadi nggak terjadi tuh itu yang mereka pikirkan. Jangan lupa manusia tuh nggak bisa memprediksi. Manusia tuh nggak bisa memprediksi. Ya, jadi kalau misalkan cemas, sebelum cemas ya, awalnya tuh mereka tuh nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Misal nih ya, Isti sama kawayan nggak tahu nih hari ini bakal jadi apa enggak. Cemas malamnya. Artinya apa? Orang yang cemas itu dia nggak tahu yang akan terjadi ke depannya tuh nggak tahu. Jadi mereka terlalu banyak memikirkan hari keesokannya yang tidak ada landasannya. Ya, itu menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan kesempatan. Ya, kalau menghabiskan waktu apa yang terjadi? Jam tidur terganggu, ya. Lalu tiba-tiba karena jam tidurnya tidak ideal, tidak 6 sampai 8 jam tidurnya, akhirnya apa? Gangguan mood, mudah capek, Oke. ya. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Amigdala itu dia tujuannya adalah itu yang mengatur mood. Ya, setiap organ tubuh kita itu berhak mendapatkan waktu istirahat dan waktu untuk dia merecovery atau pemulihan. Disitulah adanya yang namanya jam tidur. Misal nih ada teman-teman atau begadang, suaminya begadang, bekerja karena mungkin pekerjaannya memang harus bekerja di jam shift malam, itu pasti memiliki efek samping. Kenapa? Karena jam yang harusnya untuk istirahat organ tubuh dan untuk pemulihan organ tubuh itu dipakai untuk bekerja. Apakah itu harus dipelihara? Balik ke rekan-rekan sekalian. Dok, tapi ini resiko pekerjaan, dok. It's okay, itu pilihan kalian. Tapi kalian harus berpikir, mau sampai kapan dilakukan seperti ini? Dok, saya kayaknya harus menormalisasikan hal ini. It's okay, itu pilihan. Itu pilihan. Segala sesuatu pilihan, mau itu baik, mau itu kurang baik, semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menurut saya kurang baik, tapi menurut rekan-rekan sekalian itu baik. Jadi saya nggak berhak sebenarnya untuk memutuskan atau mendikte bahwa itu baik apa tidak. Tetapi kalau secara teoritis, secara kedokteran, jam tidur itu harus selalu ada. Durasinya pun juga harus 6 sampai paling minimal 6 sampai 8 jam lah. Ya, seperti itu. Jadi, dok, cemas. Apakah bisa disembuhkan? Sebenarnya tuh tergantung dari pribadi lagi, Oke. dan memang harus sering berobat atau kontrol sama beberapa tim kesehatan, misalkan dokter spesialis kejiwaan kita atau dari psikolog, itu kalau memang dirasa perlu atau tenaga profesional. Tetapi sebenarnya cemas itu rekan-rekan harus tahu, lampiaskanlah ke orang yang mau mendengarkan dengan baik apa keluh kesah kita. Oke. Ya, bukan
yang membicarakan kita dari belakang. Nah, seperti itu tuh bercanda ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi pas banget untuk ada podcast ini ya, Dok ya. Iya, benar. Itulah tujuannya. Jadi bisa membicarakan sama orang yang tepat, ya, bukan sama orang yang berbicara di belakang. Iya. Ya. Ya. Oke, berarti harus pintar-pintar memilih ya. Memilih orang yang kita ajak bicara, misalkan tenaga kesehatan, misalnya kayak gitu ya, Dok ya. Suami, ya kan? Benar. Istri. Iya, jangan pasangan pacar itu nanti dulu ya, Nanti, Dok ya. nanti. Oke. Tapi kalau mau menikah sih boleh-boleh aja sih. Gitu ya. Boleh aja sih. Kode itu ya. Mau ada yang nonton nggak sih nih si Laras nih? Oke, Dok, berarti pengaruhnya tidak bisa tidur itu sangat berpengaruh berarti ya, Dok. Dari yang dokter ucapkan tadi berarti orang yang sulit tidur itu sangat berpengaruh terhadap mood swing kita akhirnya besok. Benar. Oke. Dok, mau tanya deh sebelum kita lanjut kemana-mana, gejala orang dengan kecemasan itu gimana? Kayak kakinya kawayan. Oke, getar terus ya. Ya. Oke, benarkah sesak napas? Benarkah dia napasnya pendek? Benarkah dia sering panik? Atau bisa dengan yang namanya dia sering misalkan mendengar suara lagu dia tiba-tiba mual? Apakah itu termasuk dengan gejala kecemasan? Kalau ya, jadi gini. Seseorang itu dia punya toleransi stres atau toleransi yang menurut dia itu tidak enak, ya. Misalkan melihat sesuatu yang menakutkan, itu stres menurut dia. Jadi ketika ada rangsangan eksternal, ya, yang diterima oleh 5 indera kita, mata, kulit, telinga, hidung, yang menurut seseorang itu kurang nyaman, itulah stres. Misalkan suara bising, telinga dong. Stres dong kalau misalkan terlalu lama terpapar oleh bunyi bising, atau misalkan ada bau yang kurang nyaman, kurang sedap, misal itu stres nanti akan lama-lama. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang berhubungan dengan cemas, dia harus dia agak berbeda. Kalau misalkan untuk dari cemas sendiri, tiap penyebab itu beda-beda. Cuman dalam satu gambaran umum yang tadi saya sebutkan, cemas itu disebabkan karena ketidaktahuan seseorang dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh sebab itu, supaya kita tuh tidak cemas, harus banyak mengetahui atau bertanya dengan orang yang pernah menjalani kegiatan tersebut, yang pada saat nanti kita akan melakukan kegiatan itu. Misalkan kayak podcast kayak gini, kita gugup, panik, tanya sama yang sebelum-sebelumnya. Itu menjadi sebuah pengetahuan yang kiranya nanti akan mengurangi sedikitnya rasa cemas itu sendiri. Lalu ada beberapa cara coping mechanism, misalnya mencari pengetahuan tentang mental health. Itu nanti akan seiring dengan waktu akan membuat kita tuh merasa tenang. Cuman kalau gejalanya, dia bervariasi tiap orang. Yang harus diketahui adalah yang namanya orang dengan cemas, itu dia akan stres. Kita deal dengan itu dulu. Orang yang stres, itu akan mempengaruhi sistem organ. Apa? Jantung dulu. Jantung itu nanti akan meningkatkan pompa. Akhirnya pompa itu nanti akan tergambar pada laju nadi atau laju denyut nadi. Ketika pompaan jantung itu cepat, akan mempengaruhi cakupan oksigen. Otomatis pola napas pun akan cepat, ya. Yang disadari oleh beberapa orang itu bukan bunyi jantung atau nadi, nggak akan terasa tuh dalam kondisi cemas atau panik. Tapi pola nafas yang paling konkret, yang paling nyata, yang bisa dirasakan pada saat itu, otomatis akan terinterpretasi atau terbaca oleh otak, oh saya sesak napas nih, ya. Tetapi ternyata ada fakta, ya, di dalam tubuh kita ini ada hormon bahagia sama hormon stres. Hormon bahagia adalah dopamin, hormon stres adalah katekolamin salah satunya, ya. Nah, ketika stres itu hormon katekolamin itu banyak sekali beredar di dalam darah.
Otomatis apa? Yang tadi denyut nadinya cepet, nafasnya polanya cepet, keringatan, kakinya gerak-gerak nggak ada sebab dan lain waktu, mau kencing, mau BAB, ada yang bisa sampai pingsan, ya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Tapi beda kalau hormon ketika hormon itu dia berada di dalam darah, kita senang. Misal nih, TPP cair, apalagi yang CPNS sudah mulai 100% misal. Oke. Nah, itu kan memberikan hormon bahagia yang sifatnya tuh adiktif. Ya, yang sifatnya tuh adiksi, yang sifatnya tuh dia bisa candu kalau nggak bisa dikontrol. Tetapi yang namanya manusia itu tidak ada yang mau menikmati hal yang nggak baik. Misalkan, saya nggak mau stres, ya. Jadi intinya apa yang saya mau sampaikan? Stres sama bahagia itu hak kita untuk memilih. Saya mau stres hari ini atau saya mau bahagia hari ini. Sama kayak makanan di dalam tudung saji. Tudung saji itu kan gelap ya. Kita nggak tahu tuh kalau kita nggak buka. Makanannya enak sama nggak enak. Nggak tahu kita mau makan apa enggak. Ya kan? Sama. Itu di dalam satu piring itu ada yang bahagia atau stres. Tergantung kita mau ngambilnya kayak gimana. Jadi POV kita, sudut pandang kita perbaiki dulu sebelum kita menilai itu jelek. Kalau dimulai dari pagi hari Senin nih misal, waduh apel, ya kan, misalkan kayak gitu sudah ngeluh pagi-pagi, otomatis sepanjang hari pun akan ngeluh karena kacamatanya sudah negatif. Karena dari pagi dia sudah sarapan stres, otomatis yang di dalam tubuh kita beredarnya hormon stres. Akhirnya apa? Dipelihara hari lepas hari, akhirnya apa? Cemas. Ya. Akhirnya apa? Orang yang sampai di titik cemas akan capek dengan yang namanya cemas. Ya. Akhirnya apa? Merasa dirinya itu tidak berharga, merasa dirinya itu tidak berguna, jatuhlah ke fase depresi. Ya, seperti itu. Jadi dia punya rantai, ya. Jadi kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik, habit, kebiasaan. Cuman dia sadar nggak kalau dia tuh sakit. Itu aja. Ya, oke ya. Mantap. Oke, berarti sobat semua harus dari pembicaraan tadi, sobat tuh harus mengenali, sudah bisa menggambarkan, saya ini kenapa? Apakah saya anxiety, apakah saya gangguan mental, ataukah saya cuman mood swing biasa saja? Iya. Oke, sudah bisa dapat gambaran ya teman-teman semuanya. Iya. Oke, kalau begitu aku mau ke Kawayan Eka Triarta nih. Oke, Kawayan. Ya, Kawayan ini sudah lama ya berpengalaman di kesehatan jiwa di Puskesmas Basarang ya. 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Oke. Beliau pasti sudah banyak pengalaman. Tentunya menghadapi berbagai macam orang. Kak, penyebab terbesar seseorang menderita gangguan jiwa di wilayah Kecamatan Basarang kenapa, Kak? Paling banyak kenapa? Berat nih. Berat ya. Oke, terima kasih. Berapa kilo? Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Oke. Selama saya menjadi penanggung jawab kesehatan jiwa, sebenarnya sih belum terlalu lama ya. Belum terlalu Ini lama. udah masuk Tapi kasusnya tahun banyak kedua. sekali ya. Hanya saja kasusnya banyak. Banyak Di sekali. Puskesmas Basarang. Lalu tentu saja banyak pengalaman dan menghadapi begitu banyak rupa keunikan pasien-pasien jiwa yang ada di desa ya. Untuk penyebabnya sebenarnya banyak sekali. Hanya saja bisa kita kelompokkan menjadi yang sering ya. Yang paling sering biasanya itu adalah tekanan dari keluarga. Oh, dari keluarga. Bisa. Terus stres yang berlebihan, entah itu dari pasangan, ditinggal pasangan juga bisa. Oh, ada ya, Kak ya? Ada. Lalu juga ekonomi juga paling sering. Terus setelah itu, kalau dari remaja, Kak? dari remaja Apakah biasanya ada yang paling sering itu karena narkoba ya. Oh, narkoba. Narkoboy. Narkoba. Yang narkoboy. Berarti masih ada di Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Masih ada, Biasanya masih ada ya. yang, mohon maaf ya, ada yang mohon ngelem, maaf. masih ada yang nyabu, Oh. biasanya.
Untuk bullying sendiri masih ada nggak Kak? Bullying masih ada, beberapa pasien kita ada beberapa yang gangguan jiwa karena bullying. Bullying di sekolah, hati-hati. Oke, bullying di sekolah ya. Stop berarti bullying ya. Stop bullying. Oke, Kak, berarti yang paling utama dia karena tekanan keluarga. Tekanan keluarga. Kadang itu tidak ada tempat untuk dia bercerita. Tidak ada tempat Iya. untuk bercerita. Jadi kembali lagi, berceritalah kepada orang yang benar Lagi-lagi. dan tepat. Lagi-lagi. Oke, berbicaralah dengan kami ya. Oke. Oh, jadi kalau tekanannya keluarga berarti paling banyak adalah penyebabnya orang sekitar. Justru dari keluarga itu sendiri Dari juga. orang sekitar Iya. dia, dari keluarga Banyak itu sendiri. tuntutan. Banyak tuntutan. Oh. Misalnya sudah menikah lama, belum punya keturunan, lalu banyak iya, banyak pikirannya, dari- cemas-cemas Iya. yang selalu terpola tadi, Iya. habit kata dokter Adit tadi ya. Oke. Kak, berapa sih kalau boleh tahu jumlah pasien ODGJ kita Aduh, ini di dia. Puskesmas Basarang? Jadi pasien jiwa kita ya di Puskesmas Basarang yang sudah masuk datanya, yang terdata laporan dari teman-teman dari desa, itu ada sebanyak 90 orang. 7 orang diantaranya itu pasien ansietas, anxiety. Lalu berarti ada sekitar 83 pasien dengan 83. gangguan jiwa berat. Wow, banyak ya. 83 orang dengan Dari 14 desa ya, Kak ya? ya tersebar di 14 desa sekecamatan Basarang. Tapi itu terkelola dengan baik ya, Kak ya? Nah, maka dari itu karena dengan adanya program kesehatan jiwa ya. Jadi di program kesehatan jiwa itu teman-teman semua ya ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah kunjungan rumah pasien jiwa, lalu yang kedua adalah screening kesehatan jiwa, lalu yang ketiga ada P3LP atau pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, ini untuk remaja yang di sekolah-sekolah ya, Mbak Isti. Nah, apa sih yang dilakukan untuk pasien-pasien jiwa yang 83 orang ini? Tentu saja kunjungan rumah. Kunjungan adalah untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Lalu yang kedua juga pengontrolan obat, kepatuhan minum obatnya. Lalu kita edukasi keluarganya, bagaimana apa yang selama ini dirasakan keluarga selama mengurus pasien-pasien jiwa ini, ada kendala enggak, gimana perasaannya, kayak gitu sih. Oke. Lengkap ya sudah teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Kak lagi. Kakak ini kan tadi kan misalkan dari orang terdekat. Sekarang aku mau nanya sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan. Oke, maaf ya dok nih ya, sebagai seorang perempuan dulu. Ini kita ini sambil bekerja, sambil menjadi ibu rumah tangga. Gimana tuh Kak? Menurut kakak sebagai nakes, menurut kakak sebagai ibu rumah tangga, tentang kesehatan itu sendiri, tentang kesehatan mental itu sendiri. Apakah ada pengaruhnya? Apakah biasa-biasa aja? Atau bagaimana cara kakak mengatur polanya biar tidak terganggu kesehatan jiwanya? Jadi kesehatan jiwa as a nakes kan? Iya. Sebagai working mom juga, sebagai ibu anak 2. Iya. Mantap. Mewakili ibu-ibu yang ada di luar sana. Yang jadi calon ibu. Semoga terwakilkan ya suaranya. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu kan sangat amat kompleks ya. Banyak sekali yang diurus. Entah itu rumah, suami, mengurus anak-anak. Sampai-sampai kadang bisa lupa mengurus dirinya sendiri. Nah, iya betul. Mengabaikan kebahagiaannya dia sendiri. Lalu sebenarnya sih masalahnya tuh sangat amat banyak ya Mbak Isti ya. Sangat amat kompleks. Tapi saya yakin yang saya sebutkan nanti ini hanya beberapa sebagian kecil saja di permukaan yang biasanya sering terjadi. Saya catat beberapa bagus ya, karena biasanya yang sering dialami itu yang pertama beban rumah tangga yang terlalu berat. Dia harus ngurus suami, harus ngurus anak, apalagi nanti setelah itu dia harus bekerja lagi membantu rumah tangga untuk ya mencukupi.
Lalu ada juga masalah ekonomi. Kalau sudah Iya. masalah ekonomi ini Sulit berat ya, sih ya. berat ya Kak ya. Solusinya hanya ada di pribadi masing-masing Pribadi, ya, di rumah iya. tangga masing-masing. Bukan Lalu- kantor desa ya Kak. Oh iya, Dokter Adit mungkin solusinya kalau ekonomi. Lalu ada kurangnya waktu istirahat dalam seharian dia bekerja. Lalu ada juga kurangnya dukungan dari keluarga, pasangan, lingkungan sekitar. Terus merasa harus menjadi ibu itu harus selalu sabar, tegar, harus kuat, anti badai, anti peluru. Iya. Semuanya harus bisa teratasi gitu kan. Tercover semuanya harus Lalu, bisa. Tanpa disadari muncullah keluhan-keluhan. Mm-mm. Keluhan-keluhan mental seperti mudah marah akhirnya ke anak. Jadi itu wajar aja ya Kak ya? Ya Dok, Karena wajar ya? iya, karena psikis ya mainnya. Kalau anak rewel sedikit atau numpahin apa marahnya tuh langsung kayak yang meledak-ledak banget gitu. Nah, marah juga ke pasangan, gampang marah, gampang emosi. Nah, jadi Papa Depan hati-hati ya gitu. Jaga mood Jaga istrinya, mood tolong. Lalu merasa lelah seharian, capek padahal dia sudah cukup tidur malam, tapi dia tuh masih merasa kok capek terus ya seharian, kayak nggak punya semangat gitu loh sehari. Lalu overthinking, memikirkan sesuatu yang padahal bisa saja itu tidak terjadi gitu. Nah, lalu bisa nangis juga tanpa alasan, tiba-tiba nangis sesegukan, ditanya kenapa dia nggak bisa jawab juga gitu, masalahnya apa. Iya. Tiba-tiba Lalu- gitu ya Kak ya? Iya, nangis tiba-tiba. Terus bisa juga susah tidur. Bisa juga tidak nafsu makan. Yang biasanya dia tuh senang makan terus ngemil gitu, tiba-tiba nggak se-excited biasanya gitu. Lalu apa sih caranya? Bagaimana sih gimana sih, tipsnya? Kak, caranya? Mengatasinya? Sebenarnya kembali lagi itu ke personal masing-masing Oke. ya. Cuman mungkin saya bisa kasih beberapa Bisa tips untuk mengedukasi sobat-sobat Karena Medika nih. sama-sama kita sama-sama ibu rumah tangga Iya, ya. aku enggak Mungkin bisa. Oh iya, ibu belum. Mungkin nanti bisa. Iya, bisa. sering-sering bisa belajar Iya, kan bisa jadinya ya. belajar nantinya ya. Kalau saya biasanya ambil waktu sebentar untuk me time, biasanya gitu. Oh, benar. Ya nggak usah lama lah, ambil aja sekitar 10-15 menit lah Hah? untuk me time, mungkin scroll TikTok atau ngeteh cantik. Oke, jadi Atau itu yang suka perlu ngopi, juga biasanya ya, ibu Kak. suka ngopi ya. Iya. Biasanya ngopi. Ngopi. Tanpa ada gangguan dari luar, dari manapun. Oh, termasuk Pokoknya- keluarga dulu. Iya. Pokoknya me time dulu ya Me time Kak ya. dulu, khusus Oke. Untuk ngecharge Luangkan waktu ngecharge sendiri. untuk diri kita sendiri dulu. Mungkin jajan atau es Iya. krim mungkin sebentar 10-15 menit itu cukup lah, nggak usah lama-lama. Ah. Lalu yang kedua yang paling penting ini cerita. Nah, kembali lagi seperti yang Dokter Adit tadi bilang, kita harus cerita ke orang yang kita percaya. Misal, kalau ibu-ibu kan pasangan ya, suaminya. Kalau suaminya juga nggak begitu peka, nggak mau, kan banyak ya, Iya. kadang bapak-bapak itu kurang mau dengerin keluh kesah istrinya, mungkin karena sudah capek di luar. Tuh, bapak-bapak. Sudah capek di luar, jadi mendengar istri itu malah dianggap omelan Iya. atau apa sih kayak gitu kan, padahal itu penting. Curhat ke suami, jangan, mohon maaf, jangan curhat ke sosmed. Sosmed, benar. Ya, jangan curhat ke sosmed karena Ah. begini, tidak semua orang itu punya rasa empati dan peduli terhadap kita. Iya, iya, benar Kak. Mungkin ada beberapa yang peduli, yang empati, benar-benar serius peduli ya. Tapi banyak juga yang hanya sekedar kepo, sekedar ingin tahu masalah kita gitu kan. Bukannya kita dapat solusi, malah diomongin nanti di halayak ramai, Yang merasa. Merasa. malah diomongin di belakang ya. Jadi Oke. itulah pentingnya menjaga orang yang akan kita ceritakan gitu. Berarti kalau menurut Kakak pengaruh media sosial itu gimana tuh Kak? Pengaruh media sosial untuk kesehatan mental? Sangat berpengaruh ya, karena tergantung apa yang kita lihat di sosial media. Kalau misalnya banyak, misalnya kan di sosial media tuh kan banyak yang kayak
happy Kak. Iya, Dia terus menunjukkan yang happy aja ya Kak happy-happynya ya. aja. Jadinya kita jadi kadang minder gitu kok. Minder, Nggak itu bisa bisa ya kayak jadi gitu. penyebab Iya. orang dengan gangguan jiwa Jadi juga Kak. standarisasi kita tuh harus kadang ya nggak sesuai gitu. Lalu Lalu untuk remaja sendiri Kak, itu pengaruhnya media sosial sekarang gimana tuh Kak? Karena sekarang banyak beredar yang namanya TikTok, kemudian Instagram, ya seperti itulah, banyak lah untuk pengaruhnya sebenarnya untuk remaja. kalau untuk medsos dia ada positif negatif Ada ya sebenarnya. positif negatif ya, oke. Kalau positifnya mungkin sebagai acuan untuk misalnya kan kalau di TikTok apa segala tuh kan ada kayak mungkin affiliate atau apa bisa jadi cuan segala bisa untuk kita memotivasi lah istilahnya gitu. Nah, kalau negatifnya itu mungkin apa ya? Apa ya dokter? Men-sharing hal yang tidak perlu iya, ya. yang tidak perlu Atau mencari hal-hal yang misalkan sebenarnya nih dia lagi gangguan cemas, kemudian sharingnya yang ke hal-hal yang negatif, iya. misalkan bagaimana cara bunuh diri. Iya, betul. Itu hati-hati ya. Kalau kalian di keluarga ataupun di lingkungan kalian ya menemukan seseorang yang sampai bilang mau mengakhiri hidupnya atau mau bunuh diri, itu jangan dianggap main-main ya. Bisa jadi dia itu serius. Jadi tolong dirangkul lah istilahnya kayak gitu, atau diajak ke profesional lah. Iya. Jangan dianggap remeh kalau dia sudah bilang mau bunuh diri. Oke, luar biasa ya kawan. Kalau dari dokter sendiri apa nih dok yang mau dokter bicarakan tentang kesehatan mental ini? Mungkin ada apa ya? Ada pertanyaan yang saya nggak bisa ini lewat dari saya. Mungkin dokter lebih paham tentang gimana caranya menyadarkan masyarakat ini untuk tahu bahwa saya gangguan mental, saya bla 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 bla. Ada yang dokter mau bicarakan? Jadi sebenarnya itu kalau yang harus diketahui kalau misalkan dari pendapat saya pribadi ya, kalau kesehatan mental itu sebenarnya lebih penting dari kesehatan fisik. Gini, singkatnya adalah kalau kita mau niat olahraga pagi, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Karena kalau misalkan mau sehat, kita harus bentuk dulu pola pikir yang baik. Kalau misalkan nggak kebentuk pola pikir yang baik, akhirnya apa? Tidak terjadi yang namanya konsistensi. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi yang namanya kesehatan fisik itu sendiri. Nah, terus beberapa hal juga yang harus diketahui ketika kesehatan mental seorang ya, contoh aja single mom misal, single parent mungkin kebutuhan biologisnya belum tidak terpenuhi, mudah sekali kan yang namanya rentan mengalami yang namanya rangsangan eksternal yang akan menyebabkan stres. Sangat struggling lah, sangat berusaha sekali dalam menjalani hari-hari. Cuman dalam artian bahwa yang seperti itu harus punya pola pikir yang baik dalam bersikap, dalam menjalani hari. Kalau misalkan dari awal dia berpikirnya negatif, seterusnya akan negatif seperti yang saya bilang. Cuman dalam artian bahwa kita sekarang di era digital ya. Tadi rame sih kalau kawayan sudah menyinggung ada bullying, ada tekanan dari keluarga. Itu beda-beda. Yang tadi saya bilang juga. Gejala boleh sama, penyebab pasti beda. Tiap orang beda-beda. Nah, ingat konsep saya bilang tadi beda-beda. Apa hubungannya dok dengan media sosial? Yang kita lihat di media sosial itu adalah orang yang bersosial secara digital melalui media HP dibantu oleh pihak ketiga atau aplikasi. Misalkan ada Instagram yang sekarang kita pakai ini kan buat live streaming. Tergantung orientasinya rekan-rekan, mau dipakai positif, mau dipakai negatif, cuman balik ke kacamata. Mungkin menurut saya itu baik, mungkin menurut rekan-rekan kurang baik, ya. Cuman dalam artian bahwa yang namanya baik itu ketika konsistensi hasilnya baik. Hukum tabur tuai ya bahasanya tuh. Kalau misalkan kita memulai hal yang nggak baik, pasti rasanya tuh nggak enak, ya.
memang enak sih, kayak misalkan bangun kesiangan setiap hari, tapi ujung-ujungnya apa? Badan pasti nggak enak. Akhirnya nggak konsisten. Cuman kalau misalkan kita memulai hal yang baik, capek pasti. Kenapa hasilnya nggak muncul-muncul ya? Kok nggak instan ya? Tapi itu menjadi tabungan nantinya. Kalau misalkan memulai hal yang baik itu pasti ada output yang baik juga. Apa dok? Tadi dok, media sosial. Media sosial itu kenapa orang itu suka sekali tenggelam dalam media sosial? Manusia itu diciptakan untuk adalah makhluk sosial. Dia akan mencari status yang setara dengan dia atau yang sama penderitaannya dengan dia. Saya bukan PNS nih, misal. Saya akan mencari teman-teman yang bukan PNS. Saya pengangguran nih. Saya bakal mencari teman-teman yang bukan pengangguran di dalam media sosial itu sebagai apa? Validasi. Oh iya. Ya. Tadi ada hubungannya dengan keluarga, ya. Karena misal nih ya, di dalam keluarga tuh ada suami istri dan 1 orang anak. Istri itu comel-comel ke suami. Suami sakit kepala karena pekerjaan. Itu sudah bentrok. Yang harus dipikirkan, coba diganti kacamata dan pola pikirnya. Istri itu comel-comel dan cerewet itu tujuannya baik. Kenapa? Karena supaya suami itu ketika memutuskan sesuatu, dia tidak jatuh dalam kesalahan. Oleh sebab itu, istri cerewet pasti ada alasan. Ya. Tetapi dalam artian bahwa laki-laki juga berhak ya mendapat sebuah kesempatan dalam memutuskan, karena memang sudah kodratnya laki-laki itu dia yang memutuskan, bukan yang menjadi asisten dari istri. Seperti itu. Otomatis kalau misalkan terjadinya sebuah benturan ego, keras kepala dengan keras kepala antara suami dan istri, itu hal yang wajar. Cuman alangkah baiknya diganti kacamata dan pola pikirnya ke arah yang positif. Seperti itu. Sama kalau misalkan lagi media sosial. Anak muda dengan media sosial. Kenapa mereka sering terjun, sering tenggelam? Karena apa? Mereka sering terjadi, mereka tidak pernah dikasih kesempatan beropini oleh ayah dan ibunya. Misal nih, kamu tahu apa emangnya nak? Kamu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa. Padahal itu yang menjadi sebuah gap. Akhirnya apa? Anak-anak itu dia mencari validasi di luar dari keluarga, yang adanya apa? Di media sosial. Otomatis ketika anak itu dia beremosi, dia tidak cerita ke orang tuanya, tapi ceritanya ke media sosial. Ya, akhirnya terjadi gap. Ya, otomatis apakah itu coping mechanism yang benar, dok? Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya coping mechanism-nya itu dipergunakan sesuai dengan yang dianjurkan oleh tenaga profesional. Jadi tiap orang itu punya penyebabnya masing-masing, tapi kemungkinan besar gejalanya dia bisa sama. Kayak gitu guys ya. Oke. Panjang banget ya. Oh iya, karena semangat hari Senin. Semangat. Oke dok, kalau langkah apa nih yang pertama dilakukan kalau kita sudah tahu nih, kita kasih gambaran ke orang-orang bahwa ini anxiety, ini depresi ringan, ini berat nih, perlu berbicara. Langkah apa yang pertama harus dilakukan mereka? Karena mereka sudah tahu, ternyata saya punya gejala yang sama, saya harus misalkan berobat. Langkah apa yang pertama yang harus dilakukan oleh mereka? Atau contohnya dok nih, seseorang kena bullying, remaja kena bullying, kemudian dia cemas, dia mengalami gangguan cemas, kemudian langkah apa yang harus dia lakukan pertama kali? Apakah dia harus berbicara ke orang ataukah dia harus langsung ke psikiater kah? Menerima obat kah? Atau bagaimana? Langkah apa? Atau untuk meredamkan kecemasannya dia harus mengambil apakah sesuatu kah? Pulpen kah? Misalkan seperti itu dok. Jadi membantu mereka meringankan beban mereka dulu dok.
Jadi intinya adalah kayak gini, kalau seseorang yang mengalami, ini konteksnya cemas ya, Iya. pasti ya. Kita anggap aja cemas, kita ini adalah gelas, cemas itu adalah air. Ketika itu sebuah gelas berisi air yang penuh itu harus dituang sebenarnya, ya, agar dia bisa berpikir. Makanya orang cemas itu susah sekali dia memutuskan sesuatu, susah sekali berpikir untuk jernih, ya, seperti kayak ingin menangkap ikan di air yang keruh, susah kalau misalkan cemas. Apa yang harus dilakukan kalau latar belakangnya adalah anak sekolah? Carilah rekan yang sebaya, yang menurut dia itu bisa dipercaya. Kembali lagi Ya. ya Dok ya. Satu, kalau misalkan nggak punya teman, alangkah baiknya memang dari orang tua itu sendiri, karena lingkungan terdekat kan keluarga. Cuman Dok, kalau misalkan kata dokter tadi ada gap antara anak dengan ini, kayak gimana jadinya? Makanya kita mengadakan program kunjungan ke sekolah-sekolah untuk pertolongan pertama itu untuk memberikan pengetahuan ke siswa-siswa yang memang menjadi bekal mereka nanti ketika ada orang yang mengucilkan diri, mengisolasi diri, dia tidak mau cerita, kita harus beri dia atensi lebih, ya. Karena tadi saya bilang kesehatan mental itu dia sama dengan kesehatan fisik, cuman dia berbeda dari pintunya. Nah, jadi intinya adalah kasih dia atensi, kasih dia ruang kesempatan untuk bicara apa yang dia rasakan. Untuk nanti ke profesional, misal nih, bisa kah langsung diarahkan ke profesional, Dok? Jarang sekali ada tiba-tiba langsung ke profesional. Kenapa? Ada dua tembok yang melapisi dia tidak mau atau masih enggan. Yang pertama, dia masih belum atau denial kalau dia tuh sakit. Tentang dia, aku nih sakit ini kayaknya aku masih denial deh. Satu. Yang kedua, ada rasa kayak saya nggak sanggup deh kalau sendiri. Saya perlu ada yang mendampingi, ya. Karena dia sebelum dia terdiagnosa oleh penyakit mental, dia sudah penuh tuh emosi negatifnya, merasa tidak berguna dan lain-lain, merasa tidak bisa tidak mampu padahal dia punya potensi. Itu. Jadi jarang sekali tiba-tiba langsung ke dokter spesialis atau ke psikiater. Jadi pasti melalui dari rekan sebayanya dulu atau lewat keluarganya. Kalau misalkan dua-duanya tidak ada, mau tidak mau dari lingkungannya sendiri melalui pendekatan pertolongan pertama pada kesehatan mental tadi, ya. Baru kasih dia atensi, baru kasih dia ruang buat kesempatan. Karena kenapa? Orang yang dengan pikirannya stres penuh itu kayak gelas, dia pengen didengerin aja sebenarnya, nggak pengen solusi, ya. Apalagi kayak bapak-bapak ya, laki-laki, ya, pasti tidak mau itu didikte, ya, pasti tidak mau didikte, ya. Jadi dari sisi perempuan, dari sisi laki-laki, ya. Jadi sebenarnya tuh karena apa? Laki-laki tuh gengsi, ya. Karena gengsi itu berusaha menyanggupi padahal tidak memiliki kompetensi. Jangan coba-coba, sadari diri kita punya kompetensi semana, boleh melewati batas, cuman setiap batas itu selalu ada resiko, setiap keputusan itu ada resiko. Kalau resikonya bisa dibayar dengan tunai, it's okay. Tapi kalau misalkan harus sampai berdarah-darah, harus dipikirkan lagi, ya. Jadi kayak tadi kita bilang, beri dia atensi, ya, beri dia kesempatan untuk bicara. Solusi itu nanti di belakangan, ya. Oke. Kuncinya adalah bicara, ya. Oke. Oke, karena di sini kita sudah hampir 1 jam ya, Dok. Waduh, nggak kerasa ya. Karena kita sudah hampir 1 jam, 2 hari. Polling di bawah rekan-rekan kalau misalkan mau dilanjutkan sampai besok, ya. Ya, pollingnya ini bercanda aja maksudnya. Oke, aku mau bacakan dari ini dulu ya. Kita masuk langsung ke bacaan aja ya, Dok, ya. Boleh. Kemarin kita ada bikin kayak Q&A ya. Iya. Tanya jawab. Jadi ada 2 orang nih yang nanya.
Nah. Oh, sedikit sekali. Oh ya, syukur ada ya. Aduh. Tapi hari ini banyak yang nanya nih. Oke. Oh gitu kah? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan jika merasa cemas atau sedih berkepanjangan? Mungkin sama kayaknya ya jawabannya ya. Oke, Benar. sudah, berarti skip aja ya. Oke. Yang kedua, apakah ada makanan yang membuat rasa cemas itu bisa mereda atau menghilang? Oke. Makanan kayaknya. Makanan ya. konteksnya. Jadi kayak Berarti gini. orang yang suka makan nih. Waduh, Ya. saya nggak tahu siapa yang bertanya, tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Iya. kayak gini, makanan itu gini, makanan itu adalah salah satu yang menjadi POV atau kacamata beberapa manusia, itu adalah salah satu kebutuhan biologis yang menyenangkan. Akhirnya dihabitkan, jadikan kebiasaan, makan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita harus deal dengan itu dulu. Terus yang kedua, itu bentuk dari coping mechanism, bentuk dari pelampiasan. Ya, saya banyak kerjaan hari ini, saya harus reward. Saya harus kasih hadiah untuk diri saya, yaitu beli makanan yang enak. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit, dia menormalisasikan itu, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa mengkontrol. Artinya apa? Makanan itu menjadi sumber dopamin atau sumber kebahagiaan. Sebuah pelarian jatuhnya. Pelarian yang instan itu tidak baik. Segala sesuatu yang instan kita pasti tahu itu nggak baik ya. Stres dikit, makan. Stres dikit, makan. Akhirnya itu menjadi sebuah jalan pintas atau shortcut ya. Yang akhirnya dia menormalisasikan itu menjadi sebuah chip dopamin. Akhirnya dia nggak bisa, karena sudah kecanduan, akhirnya tidak bisa mengkontrol. Nah, menjadilah sebuah PR baru, gangguan gizi. Ya, gangguan gizi. Jadi sebenarnya apakah salah, Dok? Kembali lagi, coping mechanism tiap orang beda-beda. Dia punya jam terbangnya masing-masing, dia punya skillnya masing-masing. Cuman yang bisa saya kasih satu saran adalah apa? Manusia itu layak punya hobi. Ya, hobi olahraga, hobi baca buku, hobi dengarkan lagu yang sifatnya menyenangkan, hobi beribadah, ya. Hobi itu dia bukan harus menghasilkan. Hobi itu dia menjadi sebuah stress release terhadap sesuatu. Anggap makanan itu sebagai stress release, bisa dong menganggap hobi itu menjadi stress release. Apa release? Cari hobi. Hobi kalau ketemunya langsung dan menyenangi, belum tentu bisa konsisten. Tapi kalau hobi dia dicari sedemikian rupa, sampai sulit banget nih mencari hobi nih, dia akan merasa hobi dia itu berharga. Dan itu nanti akan dibawa sampai ke lansia. Yang dimana lansia itu Anda kesepian. Nah, oleh sebab itu kalau Anda menuju lansia, carilah hobi. Ya, supaya tidak kesepian. Gitu ya. Jadi pengalihan ya, Dok ya. Kita dari makanan mending kita cari hobi. Benar. Oke, gitu ya sobat ya. Siapapun yang bertanya itu. Jadi kalau makanan tertentu itu tidak ada ya, Dok ya. Iya, nggak ada. Makanan tertentu tidak ada. Tapi kamu bisa cari hobi yang menurut kamu menyenangkan dan itu sampai bisa tertanam sampai lansia. Benar. Gitu ya, Dok ya. Oke. Mau bacakan Facebook dulu atau Instagram dulu aja ya. Bisa. Friendster bisa, Friendster. Yang pakai Friendster ngaku angkat tangan ya. TikTok ya. Ini dari Karena Risti Tanti Rena, buat Riarta jangan tegang. Oke. Perwakilan dari RS nih, Kak. Oke, sepertinya kami kenal dengan ibu perawat cantik itu, tetap semangat kerjanya. Dari Wijaya Wayan. Wijaya Wayan. Oke, ini Dok, ada pertanyaan nih. Dok, mau tanya dong. Beberapa bulan ini saya mengalami mood swing. Dari siapa tuh? Dari Indah Bayu Fitriani. Oh, halo Indah ya. Halo Indah, dari Basarang nih kayaknya nih. Terus? Kadang bisa menangis sendiri tanpa tahu alasan. Kadang keingat masa lalu, tidur malam susah, makan gak karuan. Apakah itu bisa termasuk anxiety? Nah, terus tanya lagi nih kayaknya. Kadang bagian kepala belakang kalau udah cemas datang sakit banget. Kadang tangan tremor. Nah, kemarin sempat satu bulan sesak napas.
tapi dikasih obat sesak sampai nebul nggak kunjung sembuh. Setelah keadaan saya tenang, dikasih obat lambung juga baru sembuh dok sesak napasnya. Berarti Oh, oke. Ya, jadi itu tadi yang kita bilang, itu adalah cemas, ya. Jadi cemasnya itu harus tahu dulu Kak Indah ya. Cemas itu penyebabnya apa? Yang tahu itu cuma Kak Indah sendiri. Ya, kenali diri Kak Indah seperti apa, suka berbicara kah, suka hobinya memperhatikan orang, suka menganalisa lingkungan sekitar kah, bebas. Mbak Indah tuh jadilah Mbak Indah sendiri. Kenali diri sendiri dulu, baru kenali penyebabnya apa. Semua orang, apakah ini normal dok? Saya nggak bisa bilang itu normal. Tapi semua orang itu pasti akan punya hal yang serupa, gejala serupa. Gejala yang Mbak Indah rasakan itu adalah gejala salah satunya adalah cemas. Cemas yang memang dia sifatnya akan merembet, ya. Bisa sampai ke salah satunya keluhan-keluhan yang tadi, bisa sampai kepalanya itu tegang, sampai kepala bisa sampai sesak napas dan lain-lain. Yang tadi saya bilang tadi di awal bahwa ketika hormon stres itu banyak sekali beredar dalam darah, akhirnya apa? Akhirnya Mbak Indah menormalisasikan bahwa oh saya baik-baik saja. Akhirnya memelihara pola-pola tersebut hari lepas hari. Akhirnya apa? Akhirnya susah untuk mengembalikan ke settingan awal, settingan normal, ya seperti itu. Jadi alangkah baiknya start awalnya adalah apa? Start misalkan Mbak Indah memang atau Kak Indah memang ingin konsultasi, kita ada 2 dokter kok, ya ada aja di puskesmas, ya hanya sekedar ngobrol bisa. Kita ada dokter perempuan, kita ada dokter laki-laki, nyaman yang mana bebas tinggal pilih, ya kita bisa punya ruang, kita punya ruang kok kita untuk bercerita-cerita. Kita nggak akan ngejudge karena kita nakes, kita pasti dibekali tentang bagaimana caranya memahami tentang biopsikososial pasien. Kita pasti tahu latar belakang seperti apa dan lain-lain, ya. Jadi hal tersebut apakah perlu ditangani, balik dari saya tanya balik ke Kak Indah. Kak Indah dulu harus mengenali diri kakak. Kalau misalkan ingin kalau punya waktu boleh main ke puskesmas kita ngobrol-ngobrol, ya. Terima kasih Kak Indah pertanyaannya. Bagus, semoga jadi inspirasi. Oke, itu kalau bisa dibilang itu anxiety bisa nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalkan harus alangkah baiknya memang melalui pemeriksaan, beberapa tools atau instrumen tanya jawab. Cuman kalau misalkan memang dari yang beliau sampaikan berdasarkan gejalanya, itu mengarah ke sana seperti itu. Mengarah ke sana sudah ya dok ya. Oke, dibalas nih dok. Dok tanya lagi, apa di PKM bisa konsul masalah gangguan cemas and mental? Bagaimana alurnya setidaknya biar bisa tidur malam dok? Oh berarti sudah susah sekali tidur ini kayaknya. Oh oke. Jadi yang pertama boleh kalau mau main ke puskesmas alurnya seperti pada umumnya ya, daftar dulu, ceritanya gitu. Daftar pakai mobile JKN atau pakai download mobile JKN, daftar online atau daftar manual juga bisa. Kita mulai pelayanan tuh mulai jam 7:30 ya. Jadi seperti pada umumnya nanti ketemu sama beberapa perawat, diperiksa tensi dan lain-lain, boleh disampaikan. Kalau sekedar cuman saya mau konsultasi, boleh, silakan. Saya mau CKG, silakan, bebas, ya bebas. Jadi masuk ke dalam daftar kunjungan, nanti kita boleh ngobrol. Cuman dalam artian bahwa tetap saya harus ketemu sama pasien dulu, saya harus periksa dulu, baru saya bisa menegakkan diagnosa, baru saya bisa menentukan obat. Jadi pasien hanya boleh self diagnose atau hanya sekedar mendiagnosa diri sendiri. Kalau dia beli obat atau minta obat, saya mohon maaf ya. Yang dokter siapa? Kayak gitu ya. Oke ya. Itu bercanda ya.
Jadi tujuannya baik, walaupun pahit tujuannya baik. Ya, seperti Ya, itu. oke. Gitu ya, Mbak Indah sudah jelas Semoga ya. bisa diterima ya. Datang aja main ke puskesmas ya, Ya, Mbak Indah. Ditunggu seperti- kehadirannya besok di puskesmas. Ada ya, Dok? Astaga, Ya? ada. Ada, Ya. ditunggu besok kehadirannya di puskesmas. Oke, kemudian dari Jonathan, sehat-sehat, Dok. Wah. Sudah tadi Jonathan Oke. Rambang. Ya. Terus dari Dokter Gusti, mantap katanya. Mohon izin dok, siap. Mohon izin Siap. dok. Ya. Sesuai tugas dan arahan dokter. Siap. Oke, kemudian dari Wijaya, pertanyaan spesial buat ibu perawat yang cantik. Wah, wow, yang cantik kami izin bertanya, apa perbedaan ODGJ dan ODMK? Itu pertanyaan pertama, Kak. Yang kedua, ini ada 3 pertanyaan kayaknya. Wow. Bagaimana ciri-ciri jiwa yang tidak sehat, gangguan mental? Oh, bagus pertanyaannya nih. Bagaimana ciri-ciri Banyak banget jiwa yang tidak sehat? Atau kakak mau jawab dulu yang pertama? Langsung cakup aja kali Cukup ya. aja. Apa saja contoh untuk kita mengetahui bahwa orang tersebut termasuk gangguan jiwa? Mungkin itu Oke, saja dari mana selamat. dulu ini dijawab ya, mungkin perbedaannya dulu kali Ya, mungkin bisa Kak. Terserah. Koreksi ya dok kalau Iya. ini. Boleh. Baik, perbedaan antara ODGJ dan ODMK. ODMK. ODMK orang dengan gangguan kejiwaan. Hmm. Kalau ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan kejiwaan atau ODMK itu berarti seseorang yang mengalami gangguan mental tetapi dia belum sampai ke gangguan jiwa Benar. berat. Nah, dia baru bergejala seperti cemas yang berlebihan, tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, lelah yang berlebihan, sedih yang berlebihan. Nah, gitu. Tapi dia masih sadar akan realita. Nah, dia masih bisa membedakan antara halusinasi dan realita yang sebenarnya. Dan belum sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Dia masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, kayak gitu. Itu kalau ODMK. Kalau ODGJ berarti orang dengan gangguan jiwa itu berarti dia sudah ada gangguan psikotik. Oh, gitu ya Kak ya. Gangguan perasaan, perilaku. Sudah istilahnya sudah tidak bisa membedakan antara realita yang sebenarnya atau dia ini halusinasi atau tidak, kayak gitu. Terus ODGJ ini juga berarti dia sudah mendapatkan diagnosa tegak ya, diagnosa bulat dari profesional, dari dokter, dari psikiater. Dan kalau ODGJ ini berarti dia sudah sangat-sangat mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Ya. Sudah berat lah istilahnya kayak gitu. Itu sih perbedaannya. Lalu apa tadi? Oke. Bentar Kak ya, ini dicari. Bagaimana Ciri-ciri ciri-ciri ya? jiwa yang tidak sehat, Kak? Ciri-ciri jiwa yang tidak sehat. Misalnya satu, yang tadi ya, cemas. Nah, anxiety, cemas yang berlebihan. Lalu sedih berkepanjangan, lelah yang terus-menerus, lalu susah tidur, tidak nafsu makan, bisa juga depresi ringan ke sedang, lalu kehilangan minat yang biasanya dia sukai, tapi tiba-tiba sekarang sudah nggak minat lagi. Oke. Gitu. Salah satu, ya beberapa hal itu sih. Oke, ada lagi Terus Kak? yang terakhir tadi apa ya? Apa saja contoh untuk mengetahui bahwa orang tersebut termasuk gangguan jiwa? Yang termasuk gangguan jiwa. Contohnya. Contohnya dia bicara sendiri. Bisa, Oke. Berhalusinasi ya Kak ya? Halusinasi dengar, halusinasi penglihatan, banyak ya. Bicara sendiri, melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Iya. Lalu waham. Nah, waham, ada yang tahu waham? Apa waham itu, Kak? itu dia
merasa dirinya seperti, ini salah satu contoh aja ya, merasa dirinya adalah nabi misalnya. Oh, kayak dia seakan-akan menjadi orang lain gitu. Itu waham. Waham kebesaran, ada waham agama, macam-macam ya. Lalu ada juga dia berpotensi menyakiti dirinya sendiri atau orang lain misalnya. Lalu dia isolasi sosial, menarik diri contohnya. Apalagi ya biasanya itu ciri-cirinya itu sih biasanya. Iya gitu ya Kak ya. Oke, ada lagi tambahan Dok mungkin? Mungkin mau ditambahkan Dok? Oke, sudah mantap ya. Oke. Sudah ya, oke. Oke Pak, Bapak atau apa nih ya Kak Wijaya, sudah cukup jelas ya Kak Wijaya. Oke, kita Mas kakak Kak atau Abang ya. ah. Oke. Ini dari Rima DS 1110 Dok, jawab konsul IGD dong Dok. Siap, Ketua PPNI cabang Basarang. Siap. Sudah dijawab. Oke, dari Indah Bayu Fitriani, siap dokter, terima kasih dokter, makasih juga Kak Isti dan tim Kawayan. Oke, sama-sama. Oke, sudah pertanyaannya dari Instagram sudah cukup. Dari Facebook mungkin kira-kira apakah ada Kak Made? Dari Facebook apakah kira-kira ada pertanyaan? Ada, oke. Bisa ya, saya ke sana berarti ya. Oke. Oke, dari Tina. Oke. Halo. Wah, banyak ya yang nonton ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Semangat Besti dari Rena Restanti, kemudian Ayu Sari, kemudian dari Ratu Putu Partini, kemudian Ibu Emi, kemudian kita langsung ke pertanyaan aja kayaknya ya. Aduh, ini nggak bisa di scroll. Bentar. Oke, kita turunkan aja ya. Kita dekatkan aja berarti nih. Oke. Apa ya? Nggak bisa ya di scroll ke bawah. Oke, bisa. Nyimak, Nyoman Kartini, Taufik Rahman, Krestelin, banyak yang nonton, Nan, TTB, kemudian Tina. Betul Pak Dokter, karena hobi kita yang menyenangkan, jadi rasa cemas itu hilang, walaupun kadang tiba-tiba datang. Cuma saya memilih tidak perlu mendengarkan apa yang tidak perlu saya dengarkan. Untuk kesehatan mental saya. Oke, berarti tidak pertanyaan ya. Terus ada Sri Novita, ada Sri Indiati. Oke, luar biasa banyak sekali yang nonton ya. Terima kasih. Oke, berarti sudah cukup ya, Dok, pertanyaannya. Ya, lanjut sampai malam nanti juga bisa kok. Oke. Kita mau closing atau lanjut? Tergantung dari para penonton, boleh voting. Menyala ibu perawatku. Wow. Kayaknya udah makin sedikit nih ya. Ini penontonnya ada 4. Mungkin sebelum closing boleh menyampaikan sesuatu. Menyampaikan Kak ya, itu. Nanti dari dokter juga, dari Kawayan juga ya. Oke, sebelum kita closing ya. Karena kemarin itu bertepatan dengan hari skizofrenia sedunia. Wow, iya ya. Tanggal 24 Mei kemarin hari skizofrenia sedunia. Keren, bertepatan sekali ya. Sebagai nakes, sebagai PJ Jiwa juga ya, mengucapkan tetap semangat untuk para pasien-pasien dan penderita ya. Lalu juga hapuskan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat tentang ODGJ. Lalu kita memberikan dukungan penuh kepada para penderita dan keluarga tentunya yang mengurus istilahnya di rumah gitu. Tetap semangat, minum obat, peluk jauh ya. Berarti tetap semangat minum obat ya Kak ya, jangan putus-putus ya. Oke, ternyata kemarin adalah hari kesehatannya.
Kesehatan. skizofrenia sedunia. Oke, berarti kita pas banget nih, bertepatan banget dengan hari ini ya. Kemarin harinya, hari ini kita lakukan. Oke dok, mungkin dari dokter ada Ya, saya bawa penonton yang tersisa ini untuk berpikir. Kita satu hari dikasih 24 jam. Ya, untuk bekerja, untuk berkomunikasi, untuk bersosial. Hari ini kita yang menentukan untuk diri sendiri mau jadi apa kita besok hari. Kalau dimulai dari mindset kita ingin bahagia, silakan. Kalau ingin memiliki mindset yang stres terus, itu pilihan. Tapi harus diketahui bahwa adalah kita manusia itu kompleks. Setiap hari kita akan diketemukan dengan yang namanya masalah. Tetapi di segelintir masalah itu pasti ada titik-titik yang menurut kita itu yang membahagiakan. Ya, ketika rekan-rekan yang merasakan itu kebahagiaan, dinikmatilah senikmat-nikmatnya. Ya, jadi setiap hari itu kita nggak bad day amat, pasti ada happiness-nya. Ya, yang harus diketahui itu dulu, karena kalian pasti rugi kalau satu hari dalam 24 jam itu menganggapnya itu bad day. Padahal 1 kali 24 jam itu kita pasti ada dikasih satu momen yang kita tuh nggak sadar kalau itu membahagiakan, dan itu harus layak dinikmati senikmat-nikmatnya. Ya, seperti itu dari saya kembalikan ke Isti. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, kalau gitu kita closing aja. Terima kasih banyak, kita sudah 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit kita. Rekor. Rekor. Biasa ya. Rekor. Oke, terima kasih juga buat Kamada yang ada di balik layar kita. Oke. Untuk semua sobat Medika Basarang, semoga selalu sehat selalu. Kemudian jangan lupa ajak bicara orang yang tepat, karena orang yang tepat bisa membawa solusi ya. Bukan. Oke. Jangan lupa follow, jangan lupa add Facebook Puskesmas Basarang, kemudian jangan lupa sehat selalu, kemudian berbahagia selalu. Oke. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, tetap semangat, jangan stres, karena ibu yang sehat mentalnya adalah kunci keluarga bahagia. Oke. Biasa sekali ya. Oke, jangan lupa nonton podcast selanjutnya ya, mungkin di beberapa bulan kemudian. Oke. Medika Basarang, suara medis untuk Basarang sehat. Dadah. Call the doctor, page the nurse, 'cause the pain is getting worse. All the sleepless nights, I'm tired of suffering like I've been. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's broken in two, all because of what you did to me. Can't feel it beat. I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's black and it's blue and it's not over you, baby. Can't feel it beat. All the letdowns, all the stress burned a hole inside my chest. Now the days go by, it's just me and my regrets. Nothing's left. I tried medicine, I tried